Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hikmal Alvin Rahmatullah dari kelas TI24I dengan NIM 1318. Untuk soal yang kedua, yaitu memaksimumkan dengan F sama dengan 8x1 plus 2x2 min 10x3 dengan kendala yang pertama x1 plus x2 min 3x3 kurang dari sama dengan 6, dan kendala kedua 4x1 minus x2 plus 2x3 kurang dari sama dengan 7. Lalu untuk x1, x2 dan x3 nya kurang dari sama dengan 0. Karena di sini sudah tandanya itu sudah kurang dari sama dengan semua, maka kita bisa langsung menambahkan slack. Untuk penambahan slacknya sendiri yaitu dengan cara seperti ini, yaitu maksimal Z sama dengan 8x1 plus 2x2 min 10x3. Lalu kendala pertamanya yaitu x1 plus x2 min 3x3 ditambah slack yang pertama sama dengan 6. Jadi di sini sudah menjadi sama dengan karena tandanya sudah sama. Lalu kendala kedua 4x1 min x2 plus 2x3 plus slack yang kedua sama dengan 7. Lalu di sini kita tinggal tambahkan slack-nya saja. Jadi x1, x2, x3, s1, s2 sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam tabel pertama. Untuk basisnya sendiri ada Z, yaitu ini, dan S1 nya itu ini, dan S2 nya itu ini. Jadi kita masukkan ke dalam tabel yang pertama. Karena soal di sini itu memaksimumkan, jadi yang ini, yang basis Z ini, yang tadinya plus menjadi min, dan yang tadinya min menjadi plus, jadi kebalikan. Maka jika dimasukkan ke dalam tabel sebagai berikut. 8x1 menjadi minus 8, untuk 2x2 nya menjadi minus 2, dan untuk minus 10 nya itu berubah menjadi plus, yaitu 10. Dan untuk S1 dan S2, karena di basis Z ini tidak ada S1 dan S2, kita anggap 0 saja. RHS nya juga 0. Untuk S1, untuk basis S1 yaitu yang ini, kita masukkan X1, karena di sini tidak ada angka, kita anggap X1 ini 1 ya. Sama juga dengan X2 ini 1 minus 3. Lalu karena di sini ada slack, dan slacknya itu tidak ada angka, maka kita anggap sebagai 1. Dan di sini tidak ada S2, jadi kita anggap 0. Untuk RHS nya 6. Lalu pada basis yang S2 nya kita masukkan yang ini, 4x1 kita masukkan menjadi 4. Oh ya, sebelumnya untuk yang minus menjadi negatif, minus menjadi plus, dan plus menjadi negatif, itu hanya berlaku pada basis Z nya saja. Untuk kendala-kendalanya itu tidak dianggap seperti itu, jadi masukkan seperti biasa. Jadi kalau di sini 4 ya masuk 4. Ini min x2 yaitu anggap saja ini 1, jadi minus 1. Plus 2, di sini juga plus 2. Untuk slack 1-nya karena tidak ada di sini, jadi kita anggap 0, dan slack 2-nya kita anggap 1. Untuk RHS-nya 7. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan entering variabel dengan cara melihat basis Z mana negatif yang paling besar. Untuk di sini ada minus 8,
pada kolom X1. Jadi udah disepakatin ini jadi entering variabelnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan living variable. Untuk menentukan living variable tersebut, kita menentukannya melalui rasio. Jadi cara menentukan rasionya yaitu si entering variable tadi ini kita bagikan dengan RHS-nya. Jadi ini kan RHS-nya 6 dan entering variabelnya itu 1. Jadi 6 dibagi 1 sama dengan 0. Berlaku juga pada ini. Di sini 4, di sini 7. Jadi 7 dibagi 4 sama dengan 1,75. Lalu untuk menentukan entering variabelnya, kita tentukan mana yang paling kecil terhadap rasio ini. Di antara 6 dan 1,75, yang paling kecil itu adalah 1,75. Jadi sudah disepakati untuk living variabelnya itu ada pada basis S2. Jadi nanti ini akan jadi X1. Ini X1 masuk sini. Masuk ke dalam basis. Untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan pivot atau kuncinya. Untuk kunci sendiri bisa dilihat daripada perpotongan entering variable dan living variable. Untuk di sini perpotongannya yaitu ada pada 4. Jadi ini yang akan kita jadikan elemen kunci. Yang nantinya ini akan jadi 1, ini 0 dan ini 0. Jadi di baris entering variable ini elemen kuncinya itu 1 dan yang lainnya itu 0. Dengan cara kita tentukan operasi baris dasarnya. Untuk S2 aksenya ini kan mau kita jadikan 1. Jadi kita bagi saja. Kita kali saja 1/4. Jadi nanti 4 dikali 1/4 sama dengan 1. Dan untuk S2, S1 dan untuk S1-nya ini akan jadi 0. Jadi kita permudah saja. S1 dikurang S2 aksen. Nah, tadi kan S2 aksennya itu akan menghasilkan 1 ya. Jadi nanti 1 dikurangi 1 sama dengan 0, di sini 0. Dan untuk basis Z-nya ini akan jadikan 0. Kita permudah saja minus 8. Ini nanti akan minus 8 ditambah 8. Jadi minus 8 ditambah 8 itu 0. Lalu dikalikan S2 aksen. S2 aksennya itu tadi 1. Jadi 0 dikali 1 sama dengan 0. Maka akan memperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini untuk iterasi yang keduanya. Ini untuk tabel yang kedua. Nah, karena hasil tabel yang kedua itu masih ada yang negatif pada Z-nya, pada basis Z-nya. Jadi kita perlukan iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua juga sama caranya, yaitu dengan menentukan basis Z mana negatif yang paling besar. Karena di sini adalah karena yang minus itu hanya ini. Jadi sudah disepakati ini sebagai entering variable. Untuk living variabelnya juga sama seperti yang tadi, yaitu dengan menentukan rasionya dengan cara membagikan entering variable dengan RHS. Nah, pada kolom S1 RHS-nya itu rasionya itu 3,4 dan X1 karena di sini minus dan minus itu tidak boleh masuk dalam analisis. Jadi ini kita anggap sebagai tidak bisa untuk kita jadikan entering variable. Untuk kita jadikan living variable. Nah, jadi satu-satunya yang bisa kita jadikan living variable yaitu pada basis S1. Selanjutnya yaitu kita menentukan pivotnya. Untuk pivot sendiri kita bisa tentukan pada perpotongannya. Di sini kita dapatkan 5/4. Jadi nanti di sini itu akan jadi 0 dan di sini jadi nanti di sini akan jadi 1, di sini 0 dan di sini 0. Dengan cara menghitung dengan operasi baris dasar berikut sudah saya tentukan.
yang nantinya akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini yang tadi jadi 1, ini juga jadi 0, dan ini 0. Ini iterasi yang kedua ya. Untuk iterasi yang pertama ini, tadi yang iterasi pertama kan kunci elemennya itu ini udah jadi 1, dan untuk iterasi yang kedua elemennya itu ini, jadi ini udah jadi 1, yang lainnya 0, ini juga 0. Nah, udah nih, pada basis Z itu sudah tidak ada minus lagi, jadi tandanya itu telah optimal. Untuk kesimpulannya itu telah tercapai solusi optimal dikarenakan basis Z ini sudah tidak memiliki koefisien negatif lagi, yaitu dengan hasil akhir X1 nya itu 0, X2 nya itu 0, X3 nya itu plus 14/5, atau bila didesimalkan itu menjadi 2,8. Jadi udah nggak ada lagi nih pada basis Z yang memiliki variabel negatif, koefisien negatif. Jadi tidak ada lagi variabel yang bila dimasukkan akan meningkatkan nilai Z. Nah, ini untuk solusi optimalnya Z sama dengan 27,6 ini, dan X1 nya itu 2,6 ini, dan X2 nya itu 3,4. Nah, jadi untuk mengecek apakah hasil kita sudah benar atau belum, dengan cara kita substitusikan hasilnya ke dalam sini. Ini saya sudah hitung. Nah, ini tadi ya. Untuk pada Z-nya itu ini 8 dikali X1, tadi X1 nya kan 2,6 ditambah 2X2 terus X2 nya kan tadi 3,4, lalu dikurang 10 X3, tadi X3 nya kan nggak ada, jadi kita anggap 0. Bila kita hitung ini akan menghasilkan 27,6, yaitu ini solusi optimal. Lalu pada S1 nya ini kendala pertama, X1 itu tadi 2,6 ditambah X2 nya itu 3,4 dikurang 3X3 nya kan tadi 0, jadi ini akan menghasilkan 0. Bila kita jumlahkan ini akan menghasilkan 6. Nah, sudah sesuai kan 6. Lalu untuk S2 nya sama, sudah saya hitung, sudah saya substitusikan juga, yaitu menghasilkan 7. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.